Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena kajian pada malam hari ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian yang bertema akad-akad dasar dalam keuangan syariah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki sesi utama kajian kita pada malam hari ini, eh, pertama-tama marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Alif selaku Wakil Direktur Salesmith. Kepadanya disilahkan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'd. Rabbana syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Yang terhormat, pemateri kita pada kajian kali ini, Bang Rifki Abqori Naji, SHMH CBLC. Yang kami hormati Direktur Salesmeet Lia Indayanti dan teman-teman pengurus Salesmeet tahun 2024-2025 yang kami banggakan, serta teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada kali ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk mengadakan kajian intensif dalam rangka ujian kompre. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, mana berkat beliau kita bisa merasakan indahnya Islam pada kali ini. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada abang-abang dan kakak-kakak, terkhusus pada pemateri kita pada hari ini, Bang Rifki, yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian yang insya Allah rutin seminggu ke depan untuk kajian dalam rangka kompre ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus yang telah menyelenggarakan acara ini, acara kajian, sehingga terlaksananya acara ini dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari acara kajian kita kali ini untuk mereview mungkin materi-materi yang telah kita pelajari bagi teman-teman dan kakak-kakak yang telah mempelajari materi sebelumnya, dan untuk menambah wawasan kepada teman-teman yang belum mempelajari materi-materi kajian kita yang akan kita laksanakan ini. Semoga adanya kajian ini bisa memudahkan kakak-kakak yang angkatan 21, teman-teman yang melaksanakan kompre nanti di minggu depan, insya Allah. Dan semoga dengan kajian ini juga teman-teman menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya kami dari pengurus Salesmeet meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan berupa teknis ataupun non teknis. Dan alangkah baiknya kita membuka kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ayo kasih lanjut. kepada Saudara Alif atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Rifki Abqori Naji, SHMH CBLC. Sebelum itu, marilah kita doa bersama-sama dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka atau kita lanjutkan menuju sesi inti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Rifki Abqori Naji SHMH CLBC. Beliau adalah eh, seorang ahli dalam bidang keuangan syariah yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kita, apalagi sekarang menuju ke persiapan ujian komprehensif kepada kakak-kakak sekalian. Kepada Bapak Rifki Abqori Naji SHMH CBLC, disilahkan. Oke, terima kasih Bu Moderator, Bu Salma.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa, berkumpul melalui media Zoom dalam rangka kajian persiapan kompre. Ini luar biasa ya. Kompre disiapin dulu gitu. Jadi ada seminarnya, ada webinarnya dalam rangka persiapan kompre. Ya, semoga dengan adanya kajian ini kita semua bisa mendapatkan kemanfaatan. Nah, untuk teman-teman yang mau kompre bisa mendapatkan hasil yang terbaik bagi yang mendengarkan. Kalau yang enggak mungkin kurang baik ya nanti hasilnya. Gitu ya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita juga agungan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Oke, teman-teman sekalian, jadi sesuai dengan tor yang diberikan kepada saya, malam hari ini kita akan membahas akad-akad dasar, gitu ya. Dasar-dasar dari akad. Nah, yang nanti pada malam hari ini akan terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama kita akan belajar apa itu akad sebagai pengantar, kemudian 3 bahasan utamanya yaitu akad wadiah, akad qard, akad musyarakah, dan mudharabah. Jadi dari 3 akad ini. Untuk kajian hari ini, jadi kalau ada pertanyaan ya, nanti bisa langsung saja ditanyakan, dalam arti ketika saya sedang menjelaskan wadiah, teman-teman mau nanya, bisa langsung di open mic aja gitu ya. Langsung di open mic, langsung ditanyakan terkait dengan materi yang sedang kita bahas. Oke, kita masuk. Apa itu akad? Apa sih akad gitu ya? Kita sering mendengar kata-kata akad. Jadi untuk memahami akad, ini saya kasih ilustrasi dulu. Teman-teman bisa lihat di layar bahwa ya, setiap manusia itu nggak ada ikatan, ya. Tidak memiliki hak dan kewajiban kepada manusia lainnya, atau tidak bisa dituntut oleh orang lain untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, saya pada hari ini setelah maghrib jam 19.00, pada dasarnya saya boleh tidur, saya boleh makan, saya boleh keluar misalnya ke pasar ataupun lain sebagainya, saya bebas. Tidak ada yang bisa melarang saya, tidak ada yang bisa mengatur saya. Pada dasarnya demikian. Oke. Nah, namun gitu ya, saya di-chat oleh direktur. Bang, tanggal sekian bisa ngisi nggak? Segala macam. Ada offering, ada penawaran. Nah, gitu ya. Kemudian di situ saya jawab, oke, aman, bisa. Saya memberikan acceptance. Saya memberikan persetujuan atas penawaran. Nah, karena adanya penawaran dan saya sepakati, maka timbullah perikatan. Yang pada awalnya saya bebas mau ngapain, sekarang saya terikat untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Maka timbul tuh hak dan kewajiban. Karena saya sudah bilang oke, maka timbullah kewajiban. Apa kewajibannya? Maka pada awalnya jam 19.00 saya bebas mau ngapain, mau tidur, mau makan, mau baca buku dan lain sebagainya. Karena saya telah menyatakan kesetujuan, maka pada tanggal 14 Januari jam 19 saya nggak boleh makan, tapi saya harus masuk Zoom untuk menyampaikan materi pada malam hari ini, gitu ya. Jadi terbayang ya teman-teman, yang dimaksud akad itu pada dasarnya manusia itu tidak punya ikatan. Ketika ada penawaran dan ada penerimaan atas penawaran, maka timbullah perikatan. Ya. Nah, ketika terjadi perikatan antara para pihak, maka melahirkan hak dan kewajiban atas perikatan tersebut. Gitu. Nah, itu adalah ilustrasinya. Kalau pengertiannya, nah teman-teman bisa lihat aja di sini. Ya, bisa lihat aja di layar, itu yang dimaksud dengan akad. Gitu ya. Akad kesepakatan para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan atas hal yang disepakati. Itu akad. Akad juga bisa dikatakan sebagai ikatan, penyambung, penghubung. Ya, yang sebelumnya manusia itu tidak
memiliki kewajiban. Nah, dengan adanya perjanjian, dengan adanya akad, maka orang tersebut wajib melakukan sesuatu. Nah, untuk istilahnya silakan lihat di samping ya, bahwa ketika ada hubungan ya, tadi yang saya sampaikan ada ijab dan qabul, ada kesepakatan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh hukum secara langsung terhadap objeknya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita jual beli, ya, ada jual beli dari satu pihak dengan pihak lain, maka terjadinya yaitu kepemilikan akad. Saya rasa nanti pengertian-pengertian dari hal berikut. Nah, di sini ada fatwa DSN. Apa yang dimaksud dengan akad? Menurut fatwa DSN adalah pertalian ataupun pernyataan melakukan ikatan dan qabul pernyataan menerima ikatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih sesuai prinsip syariah. Bisa dilihat pada fatwa nomor 88 tahun 2013. Dan juga bisa lihat dalam Undang-Undang 21 2008, nah, kalau di perbankan yang dimaksud dengan akad yaitu kesepakatan tertulis. Gitu ya. Jadi kalau lisan berdasarkan undang-undang ini tidak diakui gitu. Tapi kalau kesepakatan yang tertulis maka itu disebut dengan akad. Nah, sedangkan yang lebih general lagi 11-13 di sini disebutkan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap sesuatu orang lain atau lebih gitu ya. Jadi ada beberapa pihak yang saling mengikatkan dirinya gitu ya untuk sesuatu hal ya. Apakah itu jual beli, apakah itu sewa menyewa dan sebagainya. Itu adalah pengertian dari akad. Nah, sekarang kita lanjut kepada pengertian dari ataupun bagi 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah akad wadiah, yang kedua adalah akad qard, dan yang ketiga mudharabah musyarakah. Nah, saya di sini mau menjelaskan dulu tentang akad wadiah. Nah, ini sangat penting ya. Saya rasa untuk memahami akad wadiah ini sangat penting karena wadiah adalah bisa dikatakan sebagai sebuah akad yang sama-sama kita gunakan. Gitu ya. Karena saya yakin di sini teman-teman pasti punya rekening, gitu ya, punya rekening bank syariah, gitu ya. Kalau belum punya bank syariah, ya nggak apa-apa. Tapi harap sebelum lulus sudah punya rekening bank syariah, gitu ya, sebagai representasi dari anak hukum ekonomi syariah. Nah, sekarang kita lihat nih, akad wadiah. Apa sih yang dimaksud dengan akad wadiah? Akad wadiah adalah akad mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Ya, ini yang dikutip dalam fatwa. Contohnya kita nitip barang ke teman kita, itu adalah bagian dari akad wadiah. Sudah masuk akad wadiah. Ya, misalnya teman-teman ya, yang biasa terjadi ya, kita di kelas, sebelum masuk kelas gitu ya, sudah bawa HP, bawa tas dan lain sebagainya. Sebelum dosen masuk gitu ya, ada yang mau ke kamar kecil, ke kamar mandi. Nah, kemudian dia menitipkan HP-nya ke temannya tersebut. Itu udah termasuk dengan akad wadiah. Dia sudah menitipkan barang kepada temannya, itu adalah akad wadiah. Ya, jadi untuk memahami wadiah sesimpel itu gitu. Kita punya barang, kita titipkan kepada orang lain tersebut menjaga barang kita, itulah akad wadiah. Oke. Nah, kalau kita lihat praktiknya dasar hukumnya atau landasan hukumnya apa, Bang? Bisa kita lihat di sini. Ada fatwa 116, ada fatwa 36, ada fatwa nomor 2, ada fatwa nomor 1. Nah, dalam fatwa tersebut ada ketentuan ataupun ada penjelasan ataupun ada implementasi ya, keterangan ataupun implementasinya mengenai akad wadiah di lembaga keuangan syariah. Nah, kalau contoh karena kita berbicara ke dasar, contohnya ya ini, misalnya Ahmad menitipkan motornya kepada Ali karena dirinya hendak pulang kampung ke rumah neneknya di IKN, gitu, misalnya. Jadi Ahmad dan Ali ini anak UIN. Ahmad orang Kalimantan, Ali anak Ciputat. Karena khawatir kalau misalnya motornya ditaruh di kosan, nanti dibobol, dimaling, maka dari itu Ahmad menitipkan motornya kepada Ali. Nah, itu adalah akad wadiah. Jadi Ahmad punya hartanya berupa motor, diserahkan kepada Ali untuk dijaga agar motornya aman. Itu adalah praktik dari akad wadiah. Nah, sekarang teman-teman, akad wadiah ini bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Kalau
kita belajar ataupun membaca berbagai referensi, berbagai buku mengenai lembaga keuangan syariah, biasanya kita akan menemukan dua penjelasan mengenai akad wadiah. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah, dan wadiah yad dhamanah, gitu ya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa akad wadiah itu bisa menjadi tiga. Yang pertama adalah wadiah yad amanah, yang kedua wadiah bid dhaman, yang ketiga wadiah bimakna qard. Apa keterangannya? Kita yang pertama dulu ya. Akad wadiah yad amanah. Akad wadiah yad amanah, barang titipan tidak digunakan oleh penerima titipan. Oke. Tadi ya. Kemudian barang titipan dijaga dan dipelihara dengan baik. Nah, contohnya tadi kita lanjutin. Ahmad menitipkan motornya kepada Ali karena dia hendak pulang kampung ke rumah neneknya di IKN. Kemudian Ali menyimpan motor Ahmad di garasi. Itu adalah wadiah yad amanah. Kenapa? Karena Ali menerima titipan, titipannya dijaga, disimpan dengan baik. Itu wadiah yad amanah. Ketentuannya apa? Penerima titipan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas barang yang dititipkan. Dalam arti, motor si Ahmad sudah ditaruh di garasi oleh Ali. Digembok, ya, motornya dikunci stang. Oke, malam harinya ketika Ali tidur, datang pencuri, ngambil motor tersebut. Motornya hilang. Nah, ketika Ahmad pulang, nanya kepada Ali, mana motor saya? Motornya dibobol, dicuri oleh maling. Apakah Ali harus mengganti? Jawabannya tidak. Ali tidak berkewajiban untuk mengganti motor tersebut. Kenapa? Karena dia telah menjaga dengan baik, gitu ya. Motornya sesuai dengan adat kebiasaan ya. Kalau ada motor disimpan di garasi, gerbang digembok, motor dikunci stang, itu sudah cukup untuk mengamankan motor. Nah, tapi di luar kuasa dari si Ali, motor ini tetap hilang. Gitu. Jadi ketika kita berbicara wadiah yad amanah, barangnya tidak digunakan, barangnya dijaga dengan baik, tapi kalau barang itu hilang atau rusak, penerima titipan tidak perlu bertanggung jawab. Gitu. Itu ketentuan pada akad wadiah yad amanah. Nah, sekarang adalah wadiah bid dhaman. Apa wadiah bid dhaman? Terjadi ketika barang titipan digunakan, barang titipan dijaga dan dipelihara dengan baik. Oke, barangnya dijaga juga pada dasarnya, tapi digunakan. Nah, tadi contohnya, Ahmad nitipin motornya ke Ali, tapi sama Ali motornya dipakai ke pasar. Ya, yang kita tahu di pasar kadang jalannya rusak, gitu ya, jalannya becek dan lain sebagainya. Tiba-tiba motornya jadi mati-mati, macet karena di mesinnya kemasukan lumpur. Nah, tiba-tiba ketika Ahmad datang sudah pulang dari kampungnya, mendapati motornya macet-macet. Ternyata ketika dicek ada lumpur di dalam mesinnya. Ahmad bisa nggak minta pertanggungjawaban? Bisa. Kenapa? Karena Ali telah menggunakan motor tersebut. Nah, gitu ya. Ataupun kalau misalnya motornya dipakai oleh si Ali, dia kecelakaan, rusak motornya. Harus mengganti nggak? Harus. Jadi nanti biaya servisnya ditanggung oleh Ali. Kenapa? Karena barang yang dititipkan telah digunakan oleh penerima titipan. Itu wadiah bid dhaman. Pada dasarnya, wadiah nggak ada pertanggungjawaban. Tapi karena ada tindakan dari si penerima barang, maka timbullah kewajiban tersebut untuk mengganti apabila terjadi risiko kerusakan pada barang yang digunakan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang kita pada jenis ataupun kondisi wadiah yang terakhir. Nah, kita berbicara kondisi dari akad wadiah ya. Wadiah menjadi qard, terjadi perubahan akad ketika barang yang dititipkan adalah
mal istihlaki. Apa yang dimaksud mal istihlaki? Barang yang kalau digunakan maka habis, hilang. Contohnya uang. Ya, misalnya saya menitipkan 100.000 ke Salma. Oke. Sama Salma uangnya dipakai. Maka uang saya hilang. Salma nanti mungkin mengganti 100.000 dengan uang yang lain. Gitu. Nomor serinya beda. Gitu ya. Mungkin juga gambarnya beda. Sebelumnya saya ngasih 100.000 dibalikin 50.000 dua lembar gitu. Artinya barang itu kalau digunakan maka habis, hilang. Gitu ya. Ya, dan yang kedua, barang digunakan oleh penitip. Jadi kalau wadiah bisa berubah menjadi qard itu ketika barang yang dititipkan berupa mal istihlaki dan yang kedua barang digunakan oleh penitip. Contohnya, Ahmad menabung di bank syariah. Oke. Si Ahmad buka rekening di bank syariah, rekening tabungan. Ahmad melakukan setoran 200.000 ya pada bank syariah tersebut. 200.000-nya itu apakah disimpan oleh bank? Tidak, tapi bank menggunakan 200.000 tersebut untuk memberikan pembiayaan kepada Ali misalnya ataupun kepada orang lain. Artinya, barang yang dititipkan adalah uang, mal istihlaki, dan barang digunakan oleh bank syariah. Nah, karena dua komponen ini terjadi, maka penerima titipan, ya dalam hal ini adalah bank syariah, statusnya bukan penerima titipan lagi, tapi berubah menjadi peminjam karena uangnya dipakai dan wajib mengembalikan apabila pemilik dana membutuhkan. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya barang, ya, tadi misalnya motor, dititipin, digunakan motornya. Bisa nggak motor tersebut dibalikan? Bisa. Jadi tidak harus mengganti motor yang baru. Sedangkan kalau uang, gitu ya, kalau uang kita dititipin uang 100.000, 100.000-nya kita pakai, maka tidak mungkin kita mengembalikan 100.000 yang sama, tapi kita akan mengembalikan uang dengan nominal 100.000 tapi dengan kertas yang berbeda. Gitu. Itu yang dimaksud dengan wadiah bimakna qard karena kita tidak bisa mengembalikan uang yang sama, maka ketika uang digunakan hitungannya menjadi pinjaman. Gitu ya. Jadi ketika barang titipannya dikembalikan itu hitungannya adalah pembayaran atas utang. Gitu. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan wadiah bimakna qard. Syaratnya dua, berupa mal istihlaki dalam hal ini uang, dan yang kedua digunakan oleh penitip. Oke ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya, di sini saya mau menjelaskan tentang hakikat akad wadiah yang ada di perbankan. Jadi, hakikat akad wadiah yang ada di perbankan, sebagaimana tadi saya jelaskan, pada dasarnya adalah bukan wadiah murni. Gitu ya. Bisa dikatakan bukan wadiah murni sebagaimana wadiah yad amanah. Karena barangnya digunakan. Tetapi yang dimaksud adalah wadiah bimakna qard. Karena pasti dalam tabungan yang diterima adalah uang, dan pasti uang tersebut digunakan, jadi pada dasarnya kita memberikan pinjaman kepada bank. Ya, gitu. Nah, gambarannya seperti ini. Coba saya coret-coret ya. Ya, kalau misalnya mau ditanya, kok bisa seperti itu? Karena al-ibrotu fil uqud, ada sebuah kaidah, al-ibrotu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfad wal mabani. Jadi hakikat dari suatu akad yaitu tujuan dari akad tersebut, bukan lafadznya. Yang paling gampang dan paling sering dicontohin kalau kita ke warung. Ya, biasanya, Mas, saya minta permen. Tapi kita bayar nggak? Bayar, padahal kita bilangnya minta. Tapi semua juga sudah paham kalau kita ngomong minta di warung, maksudnya adalah beli. Gitu ya. Gitu ya. Bukan permintaan, tapi kita mau beli barang tersebut. Jadi kita walaupun ngomongnya minta, harus tetap membayar permen yang kita minta tadi. Gitu ya. Begitu juga di dalam perbankan, teman-teman sekalian. Jadi kita tahu nih, bank ini pada dasarnya ada
financing, ada funding. Nanti mungkin lebih dijelaskan oleh pemateri berikutnya yang akan membahas tentang perbankan. Tapi ini gambaran umum aja. Pada dasarnya, bank ini adalah lembaga intermediasi. Dia menyalurkan dana, dia juga menghimpun dana. Oke, menghimpun dana dalam bentuk tabungan, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Oke. Nah, bank ya, ketika menghimpun dana sudah punya tujuan agar punya uang, ya, agar bank ini punya kumpulan dana, yang mana dana tersebut akan disalurkan kepada nasabah peminjam, ya, dalam nasabah pembiayaan, tepatnya nasabah pembiayaan. Jadi misalnya ada petani, ya, mengajukan pembiayaan untuk pembelian pupuk kepada bank syariah. Bank syariah menggunakan apa? Yang menggunakan dana dari para penabung, gitu. Jadi teman-teman sekalian, ketika kalian ke bank, ya, setor tunai ke ATM maupun ke teller, sebenarnya uang tersebut sama bank nanti akan disalurkan tuh kepada petani, kepada nelayan, kepada para pengusaha dan lain sebagainya. Gitu. Itu gambarannya. Maka tidak mungkin bank bertujuan ketika buka tabungan untuk nyimpen uangnya. Nggak mungkin. Bank pasti kalau dia buka produk tabungan, mengharapkan uang tersebut terkumpul dan nanti disalurkan kepada pihak ketiga, kepada nasabah pembiayaan. Gitu, teman-teman sekalian. Karena memang tujuan dari bank adalah menghimpun dana, bukan menyimpan dana, maka pada dasarnya ketika kita menabung kepada bank, kita itu ngutangin bank. Kita memberi utang kepada bank. Nanti bank akan mengelola utang tersebut, ya, setelah mendapatkan dana, mengelola dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang lain. Oke, ini bisa pahami ya, teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya belum paham bisa ya bisa ditanyakan aja langsung via chat maupun langsung aja buka mic-nya menanyakan pertanyaannya, gitu ya. Oke. Oke, tadi kita sudah membahas tentang al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfat wal mabani, gitu. Oke, kita masuk pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada akad qard. Nah, tadi kita sudah membahas wadiah ya. Wadiah itu ada wadiah yat amanah, ada wadiah bid doman, ada wadiah di makna qard. Kalau wadiah yat amanah, nitip barang, barang disimpan, nggak dipakai. Kalau hilang atau rusak, nggak bertanggung jawab. Tidak perlu bertanggung jawab yang menyimpannya. Kalau wadiah bidoman, nitip barang, barang disimpan, tapi dipakai. Nah, kalau ada kerusakan atau kehilangan, maka dia bertanggung jawab. Yang terakhir, wadiah bimana qard. Kalau kita nitip uang kepada bank, bank menggunakan uang tersebut, pada dasarnya bank berhutang kepada kita dan bank wajib mengembalikan kalau kita meminta. Gitu. Itu terkait dengan wadiah. Sekarang kita masuk kepada akad qard dan akad rohan. Nah, ini saya kasih tambahan, akad rohan. Akad qard adalah akad pinjaman kepada orang lain dengan ketentuan pengembalian sesuatu yang disepakati oleh para pihak. Kalau kalian minjem uang, itu adalah akad qard. Selesai, itu aja akad qard. Kita datang ke teman kita, minjem uang, ya entah untuk bayar kos, entah untuk apa, itu adalah qard. Atau kita chat, selamat siang, gitu ya, kepada teman, kalau agar silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100, nah itu akad qard. Akadnya adalah qard. Skemanya simpel. Peminjam mengajukan pinjaman kepada pemilik dana. Pemilik dana memberikan pinjaman. Peminjam mengembalikan pinjaman. Itu skema dari akad qard. Dalam akad qard ada ketentuan tidak boleh ada tambahan, ya. Nggak boleh ada tambahan. Kalau minjam 100, balikin 100. Minjam 150, balikin 150. Tidak boleh ditambah. Kenapa? Karena itu bagian dari riba. Sesuai kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, itu.
Jadi tidak boleh ya disepakati ya. Teman-teman kalau misalnya memberikan pinjaman kepada orang lain, kasih saja jangka waktunya. Ya, kalau minjemin 100 misalnya. Oke, bayarnya tanggal 20 Januari selesai. Balikinnya berapa? 100 juga. Atau misalnya dicicil. Oke, saya pinjemin 100, bulan depan bayar 20 sampai 5 bulan ke depan. Oke, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh ada tambahan dalam akad qard. Nah, kenapa saya tambahkan akad rohan? Karena bedanya tipis, teman-teman. Ya, kalau tadi, ya, misalnya dalam akad qard mengajukan pinjaman, diberi pinjaman. Nah, kalau akad rohan mengajukan pinjaman, nggak dikasih pinjaman kalau tidak ada jaminan. Nah, gitu. Jadi misalnya tadi orang minjem, saya mau minjem dong 300.000, bulan depan saya bayar. Pemilik dana nggak mau ngasih. Ah, nggak mau ngasih pinjam. Nah, tapi saya nih punya nih HP. Kalau misalnya saya nggak bayar, lo ambil HP gue. Gitu misalnya. Lo lelang lah, gitu. Lo jual. Oke, akhirnya dikasih pinjaman. Nah, nanti dia mengembalikan pinjaman. Itu aja bedanya, teman-teman ya. Kalau misalnya akad qard, dia minjem, dikasih pinjaman, selesai. Kalau akad rohen, mengajukan pinjaman, tapi tidak dikasih kalau tidak ada jaminan. Nah, gitu. Jadi kasih jaminan dulu. Jaminan bahwa si peminjam pasti akan membayar utang tersebut. Kalau kalau misalnya peminjam tidak bisa bayar, maka jaminan ini akan dieksekusi, akan dijual atau dilelang ataupun dilakukan suatu tindakan yang mana dari barang tersebut bisa membayar jumlah ataupun nominal utang yang diperjanjikan. Oke, landasan hukumnya nanti bisa dilihat, misalnya untuk court ada fatwa 79, ada fatwa 19, untuk rohon ada fatwa 92, ada fatwa 68, ada fatwa 26, dan juga ada fatwa 25. Implementasi di lembaga keuangan nanti mungkin akan diulas oleh materi berikutnya. Nah, tapi secara konsep dasar, inilah skema ataupun contoh pelaksanaan dari akad court dan akad rohan. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya tentang akad mudharabah. Oke, kita langsung masuk dalam akad mudharabah. Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah? Akad mudharabah adalah kerjasama usaha antara pemilik modal dengan pengelola, di mana seluruh modal merupakan milik dari sohibul mal. Nah, kemudian selanjutnya mereka bersepakat apabila ada keuntungan, maka dibagi sesuai dengan nisbah atau persentase yang disepakati, dan apabila ada kerugian, maka ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Itu adalah akad mudharabah. Contohnya deposito. Landasan hukumnya fatwa 115 tentang mudharabah, dan ada banyak fatwa lain. Bagaimana pelaksanaannya? Ya, ini pelaksanaannya. Jadi pertama, mereka bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha. Ya, jadi misalnya di sini adalah petani. Ya, kita contoh aja. Ini adalah petani sebagai mudorib. Oke. Dan satunya adalah orang yang punya duit sebagai sohibul mal. Misalnya di sini adalah dosen gitu ya. Dosen punya duit. Oke. Mereka berteman, kemudian si petani ini mengajukan proyek kepada sohibul mal, kepada si dosen, bahwa saya punya kemampuan untuk bertani, ya, sudah pernah mengelola sawah sekian hektar dan lain sebagainya. Oke, akhirnya mereka bersepakat untuk membuat usaha pertanian. Misalnya pertanian, nah pertanian lah ya. Maka dari itu Mudorib mengajukan untuk bikin usaha pertanian ini membutuhkan uang 100 juta. Oke.
Maka dikabulkan oleh sohibul mal, oleh si dosen 100 juta. Dikasihlah 100 juta tersebut untuk menjalankan usaha pertanian. Mereka bersepakat kalau ada untung dari usaha ini, maka akan dibagi hasil 50-50. Oke? Nah, dikelolalah oleh si mudorib, oleh si petani ini. Uang yang 100 juta tadi diberikan pupuk, diberikan bibit, sewa lahan, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya, pada masa panen, menghasilkan 140 juta. Oke? 140 juta nih dari hasil pertanian. Maka 100 juta dikembalikan kepada sohibul mal, kepada dosen, 100 jutanya ya, dikembalikan. Keuntungannya kan sisa 40. Keuntungannya adalah 40 juta. Maka 20 juta milik sohibul mal. Dari mana? 20% dari keuntungan dan 20 juta untuk mudorib. Nah, gitu konsepnya. Akad mudharabah ya. Jadi kerjasama usaha, satu fokus mengelola, satu fokus memberikan harta, memberikan modal, modal dikelola dalam bentuk usaha, ketika menjadi keuntungan, ketika menghasilkan keuntungan, dikembalikan modalnya, kemudian bagi hasilnya dibagi sesuai dengan nisbah atau prosentase. Tadi untuk kala 50-50, maka 20 juta, 20 juta. Ini kalau untung. Ya, ini kalau untung. Seandainya rugi, ketika yang terjadi adalah kerugian, misalnya, uang modal yang tadinya 100 juta, ternyata sisa 60 juta. Karena rugi kan? Ya entah kena hama atau apa dan sebagainya, sisa 60 juta aja nih. Dari modal 100 juta tersebut. Maka 60 juta ini dikembalikan kepada sohibul mal. 60 juta aja dikembaliinnya. Kenapa? Ya karena rugi. Kerugian ditanggung 100% oleh dosen tadi, oleh si sohibul mal. Sedangkan 40 jutanya ya hilang gitu sebagai risiko dari usaha. Nah, mudorib kok enak banget nggak menanggung? Ya, sebenarnya nggak enak juga. Kenapa? Karena dia sudah bercocok tanam, sudah menanam padi dan lain sebagainya, tapi tetap gagal gitu. Jadi dia rugi secara usaha, secara tenaga, sedangkan sohibul mal rugi secara modal. Gitu. Oke? Saya pahami ya. Ini adalah skema dari akad mudorobah. Di mana satu pihak 100% memberikan harta dan satu pihak adalah pengelola. Itu pengertian dari akad mudorobah. Nah, sekarang akad musyarakah. Akad musyarakah ini mirip dengan akad mudorobah ya pada dasarnya. Yang membedakan adalah kalau akad mudorobah tadi 100% modal dari si swahibul mal, kalau ini mereka sama-sama menyertakan modal. Nah, ini skemanya, kita langsung ke skema aja. Jadi ya ini contohnya LKS ya, ataupun syarik lah, ataupun syarik dengan syarik, atau misalnya orang dengan orang, bisa juga dengan LKS dengan nasabah, bisa juga menggunakan akad musyarakah. Kita asumsi ini orang aja. Misalnya ini A, ya, ini A, satunya adalah B. Oke. Bersepakat menggunakan akad musyarakah. Misalnya dia menyertakan modal 20 juta. Nah, yang B menyertakan modal 80 juta. Oke, 80 juta. Nisbah sesuai kesepakatan, teman-teman. Nisbah bisa disepakati. Bisa proporsional, bisa disepakati. Proporsional maksudnya ketika modalnya 20%, maka nisbahnya 20%. Itu proporsional. Kalau misalnya sesuai kesepakatan, ya boleh juga. Misalnya di sini nisbahnya 40. Walaupun dia hanya menyertakan 20%, tapi nisbahnya 40. Ya boleh juga, nggak apa-apa gitu ya. Di sini 60 misalnya. Oke.
Nah, maka ketika misalnya mendapatkan keuntungan, tadi contohnya sama ini aja, 140 juta, maka 40% dari 40 juta, yaitu 12 juta, 16 juta, maka di sini 16 juta menjadi milik si A. Sisanya 24 juta menjadi hak dari B. Gitu ya. Ini ketika untung. Kalau terdapat keuntungan. Kalau rugi, maka misalnya dana 100 juta tadi, ya, usaha 100 juta tadi menyisakan 60 juta sisanya. Ya, karena usahanya gagal, gitu, rugi, mengalami kerugian. Maka si A, maka A menanggung 20% dari 60 juta. Jadi dia menanggung kerugian sebesar 12 juta. Gitu ya. Sedangkan sisanya maka menjadi tanggungan dari B. Gitu. Jadi sesuai dengan porsi modal. Sorry. Maaf, salah. Maka kerugiannya adalah 40 juta, sorry. Jadi dari modal 100 juta tadi, sisanya 60 juta, maka kerugiannya adalah 40 juta. Nah, oke. Kerugian yang terjadi adalah 40 juta, maka dari itu si A menanggung 20% dari 40 juta, yaitu 8 juta. Sedangkan B menanggung kerugian sebesar 32. Nah, gitu. Oke ya. Jadi kalau untung dibagi sesuai nisbah, tapi kalau rugi dibagi sesuai porsi modal. Oke, untuk musyarakah. Kalau mudharabah, untung dibagi sesuai kesepakatan, sesuai nisbahnya. Kalau rugi ditanggung 100% oleh sohibul mal. Kalau musyarakah, untung dibagi sesuai nisbah kesepakatan, nisbah yang disepakati, Kalau rugi, maka ditanggung sesuai dengan porsi modal. Oke, itu untuk musyarakah. Skema dari akad musyarakah dan skema dari akad mudharabah. Oke, nah ada teman-teman untuk produk di lembaga keuangan namanya musyarakah mutanakisoh. Musyarakah bertingkat ataupun perubahan kepemilikan salah satu syarik berkurang secara bertahap. Contohnya, nah di sini ya. Ini sepertinya pembahasan terakhir ya terkait dengan akad musyarakah. Jadi ada syarik satu pihak pertama dengan pihak kedua. Mereka bersepakat untuk akad musyarakah. Akad musyarakah untuk apa? Untuk usaha pembelian rumah. Oke? Jadi mereka bersepakat untuk membeli rumah yang digunakan untuk usaha. Oke, itu ya teman-teman. Jadi pertama ada satu pihak pertama dengan pihak kedua. Di dalam masyarakat disebut dengan syarik para pihaknya. Jadi syarik satu dengan syarik dua. Mereka bersepakat untuk melakukan akad musyarakah. Jadi berkongsi pada harta dalam rangka membeli rumah. Gitu. Jadi uangnya dikumpulin misalnya di sini 20 juta, syarik satu. Syarik 2, 80 juta. Oke, terkumpul 100 juta. 100 juta ini untuk apa? Digunakan untuk membeli rumah. Seharga 100 juta. Oke? Rumahnya udah dibeli, maka rumah ini disewakan kepada orang lain. Disewakan ini boleh disewa oleh para pihak, dalam arti misalnya syarik 2 butuh rumah, gitu ya, maka dia yang nyewa, boleh juga. Atau syarik 1 yang menyewa, boleh juga. Atau disewakan kepada pihak lain, itu juga boleh.
Asumsi disewa oleh salah satu pihak ya, misalnya disewa oleh syarik dua. Oke, rumahnya disewa, maka syarik dua harus membayar ujroh. Nah, ujroh sewa, gitu kan? Katakanlah ujroh sewa adalah 5 juta rupiah. Oke, 5 juta rupiah. Dia menyewa rumah tersebut, rumah ini. Maka 5 juta ini dihitung sebagai keuntungan. Nah, misalnya disepakati di sini 50-50 nisbahnya, maka 5 juta ini kan adalah keuntungan ya dari hasil sewa pengelolaan rumah. Maka untuk pihak syarik pertama mendapatkan 2,5, 2.500.000. Dia juga mendapatkan 2.500.000. Oke. Nah, tetapi syarik kedua ini mau memperbesar prosentase kepemilikan usaha. Maka dari itu 2 juta ini nggak diambil, tapi dikasihkan juga kepada syarik satu. Gitu ya. Jadi 2 juta ini kan hak syarik dua. Tapi ternyata dia nggak diambil nih 2,5 juta. Dikasihin kepada syarik satu. Untuk apa? Untuk membeli prosentase modal tadi. Nah, dengan adanya pembayaran 2,5 ini, jadi bulan depan syarik 2 memiliki 85%, syarik satunya misalnya sisanya tinggal 15%. Nah, begitu. Nanti berjalan juga bulan berikutnya dapat uang sewa dibagi dibagi dulu, kemudian uang sewa dari syarik 2 dibayarin lagi ke sini. Maka bulan berikutnya ini menjadi 90, di sini tinggal sisa 10%. Nah, sampai habis ketika kepemilikannya sudah 100% milik syarik 2, disitulah akad musyarakah berakhir. Oke? Jadi kepemilikan dari salah satu pihak berkurang secara bertahap. Karena apa? Karena ada pembelian dari pihak lainnya. Gitu. Jadi kalau tadi kita asumsikan ada dua pihak, pihak pertama dengan pihak kedua, maka pihak kedua ini membeli porsi dari pihak pertama secara bertahap. Gitu. Oke? Itu adalah penjelasan ataupun skema dari akad musyarakah mutanakisah, yang mana akad musyarakah mutanakisah ini adalah akad syirkah di mana kepemilikan salah satu pihak berkurang secara bertahap karena adanya pembelian dari pihak lainnya. Oke, teman-teman sekalian. Sudah berakhir. Itulah akhir dari penjelasan pembahasan akad pada malam hari ini, di mana kita sudah membahas 3 akad, yaitu akad wadiah, akad qad dan rohan, serta akad mudharabah dan akad musyarakah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rifki Abqori yang telah menyampaikan materi yaitu mengenai akad, pengertian akad dan akad wadiah, akad qard, akad rohan, dan akad musyarakah dan mudharabah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan raise hand-nya atau melalui chat. Dipersilahkan. Kak, ingin bertanya. Baik, silakan pada Muhammad Ikram. Eh, ini Kak tentang akad pinjaman tadi yang akad
akad qard si peminjam uang tapi tidak ada jaminan. Nah, misalkan sudah jatuh tempo untuk membayar atau mengembalikan uang dari uang yang dipinjamkan, akan tetapi si peminjam uang ini di tempo tersebut belum memiliki uang. Apakah di situ masih akad qard atau sudah jatuh akad yang lain lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Fikram. Bagaimana Pak Rifki, mau dijawab dulu atau ditampung pertanyaan? Oke, langsung aja ya. Jadi tadi Oke, silakan. pertanyaan dari Muhammad Fikram Muhammad tentang Fikram. Fikram ya. Apabila ada akad qard sudah jatuh tempo tapi si peminjam belum bisa membayar, apakah tetap menjadi akad qard? Ya, masih menjadi akad qard. Gitu. Hutang tetap hutang sampai didonasi atau dinyatakan lunas. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang minjam 100.000 harus bayar bulan depan. Bulan depan ketika ditagih ternyata belum punya uang 100.000-nya. Maka akan tetap menjadi hutang dia sampai dibayar atau si pemilik dana menyatakan lunas. Ya udah nggak apa-apa, sudah saya sedekahkan. Nah itu baru selesai akad qardnya. Tapi selama belum belum ada pembayaran maka tetap akad qard kecuali disepakati dirubah akadnya. Ya, artinya kalau di lembaga keuangan kan bisa. Awalnya misalnya akad mudharabah, kemudian terjadi restrukturisasi gitu ya, kemudian diubah akadnya ya dengan akad lain karena ya dengan tentunya dengan ketentuan-ketentuan tertentu itu bisa. Tapi kalau pribadi dengan pribadi ya mungkin tetap tetap akad qard ya, cuma diberikan apa? Keluangan aja, keluangan waktu misalnya diberikan tadinya bayarnya harus bulan ini diberikan 2-3 bulan untuk mencari uang dulu baru bisa membayar gitu. Jadi tidak terjadi perubahan, tetap menjadi akad qard sampai dilunasi atau dinyatakan lunas. Baik, terima kasih Pak Rifki. Gimana eh, Muhammad Fikram? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, Kak, sudah puas, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya. Oke, Lia, Kalia silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk moderator. Pak Rifki izin bertanya. Tadi untuk yang akad mudharabah, kan katanya kalau kerugian itu dibagi, bukan dibagi, maksudnya di kalau misalnya ada kerugian, kalau di akad mudharabah itu dibebankan ke si apa pemilik modal atau sohibul malnya. Tapi kalau misal case-nya ini kesalahan dalam usaha itu 100% kesalahan si apa namanya yang dikasih modal itu Mudorib. apa tetap yang nanggung kerugiannya itu si sohibul malnya atau gimana? Oke, ya. Jadi pada dasarnya apabila akad mudharabah kemudian terjadi kerugian dalam usaha, maka kerugian material, ya, kerugian atas modal ditanggung 100% oleh si pemilik dana. Kecuali ada kelalaian yang dilakukan oleh mudorib. Contoh, kelalaian atau mungkin dia menyalahi ketentuan. Contohnya adalah sohibul mal dengan mudorib bersepakat untuk usaha kain. Oke, mereka jualan kain. Ketika uang sudah diserahkan, ternyata mudorib malah tidak jualan kain, tapi jualan eh, bakso. Nah, karena dia jualan bakso, terjadi kerugian. Ketika itu yang terjadi, gitu ya, ketika itu yang terjadi, maka mudorib wajib pengembalian modalnya. Hanya modal ya, tidak boleh bagi hasilnya tidak kalau memang gagal ya tetap tetap tidak bisa dibagi hasilkan. Tapi kalau modal maka itu harus dikembalikan karena dia melanggar melanggar persyaratan ataupun ketentuan yang sudah disepakati. Begitu juga kalau kalau dia tidak bersungguh-sungguh. Jadi misalnya mereka bersepakat tadi untuk jual beli kain. Benar sih dia sudah dibeliin kainnya, tapi
warungnya nggak pernah dibuka, ditutup terus. Dia cuma buka sejam sehari. Akhirnya kan rugi. Nah, karena itu yang terjadi, ya sudah, maka tetap itu ditanggung kerugiannya juga oleh mudorib. Karena ada kelalaian. Harusnya dia berdagang secara normal gitu ya, dari pagi sampai ya sore, tapi dia malah nggak pernah buka warungnya. Warungnya tidak dibuka, tidak dikelola dengan baik, maka dari itu terjadi kerugian. Gitu. Jadi yang benar-benar ditanggung oleh sohibul mal adalah ketika kerugian ini murni karena bisnis. Ya memang sudah diusahakan, sudah bikin Instagramnya, sudah bikin uh, warungnya, sudah dibuka tiap hari, marketing sudah dilakukan, tapi tetap rugi. Ya udah, itu berarti ditanggung oleh sohibul mal. Tapi kalau ada kelalaian ataupun ada pelanggaran yang dilakukan oleh mudorib, maka mudorib bertanggung jawab terhadap modal dari sohibul mal. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Bapak, tapi saya mau nanya. Lanjutan dari pertanyaannya Kalia, itu kan kalau misalnya kesalahannya dari si mudorib itu, Hmm. yang tanggung jawab mudoribnya kan Pak. Nah, bentuk tanggung jawabnya itu kayak apakah dibalikan secara uang juga atau gimana tanggung jawab? Ya, ya. Jadi modalnya dikembalikan. Jadi teman-teman sekalian, ketika berbicara mudorobah, modal itu harus dikembalikan ya. Harus ingat, ketika tadi kita berbicara sohibul mal memberikan 100 juta, maka harus dikembalikan tuh 100 juta itu akan dikembalikan ketika usaha telah selesai. Ya. Nah, kalau misalnya kasusnya tadi si mudorib ternyata lalai, tidak mengikuti perjanjian dan lain sebagainya, maka ketika waktu habis, masa perjanjian berakhir, si sohibul mal bisa menuntut, ya, bisa minta dikembalikan apa namanya modal yang telah diserahkan. Nah, apakah memang harus dalam bentuk nominal dan lain sebagainya? Nah, ini bisa tergantung ya. Dalam arti ketika misalnya sohibul malnya, oke, nggak apa-apa, nggak usah diganti uang, tapi barang-barangnya saya ambil semua. Nah, itu bisa juga, gitu ya. Jadi tadi misalnya jual beli kain, karena warungnya nggak pernah dibuka ya rugi gitu loh. Tapi kan nominal apa namanya kain-kain ini nominalnya masih 100 juta kan. Ya misalnya itu saja diambil itu boleh juga tergantung kesepakatan. Namun pada dasarnya harusnya dikembalikan modalnya. Modalnya tadi 100 juta itu harus dikembalikan oleh mudorib gitu. Itu ya itu opsi aja. Dalam arti kalau sohibul malnya fine-fine aja nggak apa-apa nggak harus modal. Yang penting ada barang lain yang ketika divaluasi sama nilainya dengan 100 juta yaitu tidak masalah. Bisa dilakukan. Ya, baik, terima kasih Pak Rifki. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan ditanyakan oleh Saudara Sultan. Pada Sultan disilakan. Ya, izin bertanya. Ya, silakan. Eh, saya mau menanyakan perihal bagaimana hukum dan implementasi akad wadiah terkait dengan status dana yang disimpan dalam rekening deposito di bank syariah. Nah, apakah akad wadiah juga bisa memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap nasabah yang sebagai diberikan oleh akad simpanan berjangka di bank konvensional? Terima kasih. Jadi yang pertama, Sultan, tidak ada akad wadiah dalam deposito. Karena deposito itu harus pengelolaan dana. Gitu ya. Jadi dalam deposito tidak mungkin menggunakan akad wadiah. Tetapi akan menggunakan akad mudorobah. Nah, di dalam praktik, kalau kita berbicara konteks lembaga keuangan ya, walaupun nanti lebih lebih akan diulas lebih jauh oleh uh, Mas Bakri ya, yang akan membahas tentang praktek di perbankan. Tapi pada dasarnya lembaga keuangan bisa menjamin modal dalam konteks akad mudorobah deposito. Nah ini saya coba kasih gambaran ya, coret-coret. Jadi misalnya ini adalah akad, ya saya coba hapus.
Oke. Oke, teman-teman sekalian. Jadi ini misalnya adalah sohibul malnya adalah penabung atau sorry, deposan. Sohibul malnya adalah deposan. Kemudian mudoribnya adalah lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Oke. Sohibul mal mendepositokan uang 150 juta. Dengan nisbah bagi hasil biasanya 30 lah ya, 30%, di sini 70% kepada bank syariah. Ini mudoribnya bank syariah. Bank syariah boleh ya sebagai mudorib itu boleh memberikan pernyataan untuk menanggung keamanan modal. Oke, itu poinnya teman-teman. Sohibul mal tidak boleh minta modalnya dijamin, tapi mudorib boleh memberikan pernyataan penjaminan modal. Gampangnya gini, misalnya saya adalah mudorib, punya uang 100 juta. Salma adalah pembisnis. Maka saya bilang, Salma ini saya punya 100 juta, tolong kelola dana ini. Tapi saya bilang, modal tidak boleh hilang. Nah itu dilarang, nggak boleh, haram. Tapi kalau kebalikannya, Salma datang ke saya, Pak, saya minta uang 100 juta, saya minta modal untuk bikin warung. Tenang aja, uang Bapak, kalaupun usaha saya gagal, modal pasti kembali. Nah, itu boleh. Dan itu yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Gitu ya. Makanya deposito itu bisa dikatakan pasti aman karena LKS menyatakan bahwa modal akan dijamin. Dalam arti kalaupun nih uang 100 juta ini dikelola oleh bank, rugi. Ya minimal sohibul mal tetap akan mendapatkan 150 juta. Kenapa? Karena modal dijamin oleh mudorib. Nah, gitu. Nah, kalau kita berbicara bagi hasilnya, ya ini bisa juga nominalnya fix karena mudorib bisa menyerahkan ataupun melepaskan haknya. Sebagai contoh, dia naruh 150 juta. Ya, di dalam tabel dikatakan bahwa estimasi estimasi keuntungannya tiap bulan adalah 2 juta. Oke. Sorry. Misalnya 6 juta. 6 juta aja. Estimasi keuntungannya per bulan 6 juta ya dari modal yang diserahkan. Yang mana kalau harus 6 juta ini, maka pendapatan yang didapatkan oleh bank harus sekitar 18 juta. Sorry, bank harus memiliki dana sebesar 24 juta. Oke. Benar nggak nih? 14 tambah 20 juta. Harus mendapatkan 20 juta. Oh, 34 ya? Bentar, saya coba hitung dulu ya, takut salah. Oke. Berarti di sini 14. Oke. Jadi harus mendapatkan 20 juta gitu. Kalau mau memberikan bagi hasil 6 juta kepada sohibul mal. Harus minimal 20 juta pendapatan dari bank. Nah, dalam hal pendapatannya cuma 18 juta. Berarti yang diterima oleh sohibul mal adalah berapa? Coba kita hitung. Maka 5.400.000. Hanya 5.400.000, bukan 6 juta. Tetapi
si mudorib ini bisa melepaskan haknya, ya, bisa melepaskan haknya dengan mengurangi keuntungan dia. Ya. Di sini 12.600.000. 12.600.000. Maka mudorib boleh melepaskan 600 ini kepada sohibul mal, sehingga sohibul mal tetap mendapatkan 6 juta. Gitu. Jadi tetap flat keuntungannya. Nah, itu bisa dalam arti menjamin, kalau menjamin modal itu dibolehkan dengan syarat itu dinyatakan oleh mudorib, dan apabila memang yang dimaksud adalah keuntungan dalam bagi hasil, maka keuntungan bagi hasil itu bisa flat, bisa sama dengan perhitungan ketika memang keuntungannya sesuai dengan proyeksi, ataupun hak dari mudorib dilepaskan dan diserahkan kepada sohibul. Itu juga bisa dilakukan. Ya, itu kurang lebih terkait dengan deposito. Pertanyaan dari Sultan. Baik, terima kasih Pak Rifki. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa menyalakan raise hand-nya. Oke, Kak Firza, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin bertanya kepada Pak Rifki. Saya ingin bertanya yang bagian musyarakah. Jadi kan tadi disebutin kalau musyarakah itu keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi atau kesepakatan. Sedangkan kerugian itu dibagi sesuai dengan porsi modal. Ya. Apakah di situ nggak terdapat kurangnya rasa keadilan gitu? Maksudnya kayak salah satunya bakal ngerasa rugi. Kenapa nggak dua-duanya dibagi sesuai dengan porsi modal? Kalau misalkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal, terus berarti kalau kayak gitu yang porsi modal lebih besar otomatis menanggung kerugiannya juga lebih besar dong? Iya. Nah, alasannya kenapa, Pak? Masa? Iya. Jadi teman-teman, oke, terima kasih Firza. Jadi memang ketentuan dari akad mudharabah itu, akad mudharabah dan musyarakah itu adalah aribhu alamat tafaqa wal khosaratu biqadril mal. Jadi ketentuannya memang ketika terjadi keuntungan, maka nisbah dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila ada kerugian, maka disesuaikan dengan porsi modal. Nah, pertanyaannya, lah kalau misalnya dapat untung dibagi sesuai kesepakatan, ada yang merugikan, ada yang dirugikan dong? Nggak ada yang dirugikan. Kan bisa disepakati. Kalau memang misalnya modal Anda 80%, yang satunya 20%, kalau misalnya dibagi 50-50 nggak adil, yang nggak usah sepakat 50-50, sepakatnya 80-20 aja. Nah, kan bisa seperti itu. Gitu. Kalau merasa tidak adil ya, gitu. Karena based on-nya kesepakatan, gitu. Jadi kalau memang kita ridhonya, kalau modal 80 dapatnya 80, ya ajukan 80%, gitu. Gitu, Firza. Poinnya adalah kesepakatan gitu ya. Kalau memang tidak sepakat, ya nggak usah ditandatangani perjanjian tersebut, gitu. Oke? Oh iya, siap-siap. Makasih, Ya. Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rifki. Bapak, saya mau nanya. Lanjutan pertanyaan dari Sultan tadi sebentar. Kan tadi katanya kalau deposito itu dia keuntungannya itu dikasih ke nasabahnya itu per bulan atau sampai depositonya selesai. Per bulan sekali atau pas 1 tahun baru dikasih semua. Tergantung depositonya. Tergantung depositonya. Jadi deposito itu kan ada yang sebulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang 12 bulanan. Nah, kalau memang yang 1 bulanan, ya pasti tiap bulan akan dibagi hasilkan. Tapi kalau ngambilnya yang 3 bulanan, nanti dibayarkan pada akhir periode deposito gitu ya. Jadi kalau 3 bulan, nanti 3 bulan dibalikin modal plus bagi hasilnya. Tapi kalau yang 6 bulan, berarti 6 bulan plus bagi hasilnya. Seperti itu. Gitu. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, sedikit tambahan. Untuk yang tadi saya sampaikan itu untuk produk yang
roll over ya. Ya. Jadi kita itu kalau ada ini ada opsi. Kalau teman-teman nanti buka deposito misalnya di mobile banking ya, itu kita ada opsi untuk melanjutkan secara otomatis. Nah, maksud saya bagi hasil pada periode pertama bisa sama dengan periode kedua itu dengan cara yang tadi gitu ya. Jadi ada hak dari bank yang kemudian dilepaskan kepada nasabah agar porsi bagi hasilnya sama dengan bulan kemarin. Nah, itu yang saya maksud apabila depositonya itu berlanjut, otomatis berlanjut gitu. Oke, itu Salma. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mau bertanya lagi. Boleh, silakan kalian. Masih tentang mudorobah. Tadi kan yang dijelasin baru kayak mudorobahnya aja, sedangkan mudorobah juga ada turunannya juga nggak sih Bang? Kayak mudorobah mutlaqoh sama mudorobah muqayyadah. Nah, itu penjelasan sama perbedaan antara keduanya tuh apa? Oke. Ya, oke benar. Jadi mudorobah itu ada turunannya, tapi saya rasa ini penanya sebenarnya udah tahu gitu. Mungkin biar teman-teman yang mendengar lain ikut tahu juga gitu ya. Jadi memang mudorobah itu ada mudorobah mutlaqoh, ada mudorobah muqayyadah. Apa ini maksud dengan mudorobah mutlaqoh? Mudorobah mutlaqoh itu di mana kerjasama, sama penjelasannya sama dengan mudorobah biasa, tapi sohibul mal itu menyerahkan aja kepada mudorib. Terserah mau diambil usaha apa aja. Gitu. Jadi misalnya saya ngasih 100 juta kepada Lia. Nanti Lia mau ngelola bikin usaha warung Madura boleh. Atau warung warung nasi dan lain sebagainya boleh. Itu adalah mudorobah mutlak. Nah, sedangkan mudorobah muqayyadah, saya menentukan. Pokoknya uang ini harus digunakan untuk jual beli sate ayam. Nggak boleh diganti yang lain. Gitu. Nggak boleh jadi jualan keripik, jualan somai, nggak boleh. Pokoknya sohibul mal telah menentukan usaha apa yang akan dijalani. Itu adalah mudorobah muqayyadah. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kalau kita lakukan di perbankan? Bisa, kalau kita nominalnya besar. Jadi kalau teman-teman depositoan, dalam arti hanya buka deposito, masukin uang, yaitu kita mutlakok. Terserah nanti bank mau masukin kemana. Tapi kalau misalnya nominalnya besar, nanti kita bisa tuh sebagai deposan mengarahkan di mana kita mau ditempatkan. Apakah di pembiayaan yang berbasis infrastruktur ataupun properti, gitu. Itu bisa. Tidak boleh misalnya disalurkan dalam pembiayaan pertanian, dia nggak mau, ya itu bisa. Gitu. Itu namanya mudorobah muqayyadah. Nah ini sekalian juga nih, ya teman-teman musyarakah juga ada bagian-bagiannya, gitu ya. Tadi saya cuma jelasin musyarakah mutanakisah. Ini sedikit aja. Ada beberapa jenis-jenis syirkah. Ada namanya syirkah inan, ada namanya syirkah mufawadah, ada namanya syirkah abdan atau syirkah a'mal, dan yang terakhir ada syirkah mudharabah. Apa itu syirkah inan? Yaitu kerjasama, perkongsian antara syarik satu, syarik dua, ataupun lebih, di mana secara nominal itu tidak sama. Ya, yang seperti yang kita contohkan tadi, ada syarik naruh uang 80, ada syarik naruh uang 20. Nah, itu beda kan? Dia berbeda secara nominal, secara persentase, dan lain sebagainya. Ada namanya syirkah mufawadoh. Semuanya proporsional. Modalnya 50-50. Bagi hasil 50-50. Kalau rugi 50-50. Namanya syirkah mufawadoh. Nah, ini untuk Firza yang nggak ikhlas kalau bagi hasilnya berbeda, pakai syirkah mufawadoh. Jangan pakai syirkah inan. Nah, gitu ya. Selanjutnya, kalau misalnya syirkah abdan, itu dia bersyirkah, tapi modalnya, teman-teman, keahlian. Nah, modalnya keahlian.
Kalau tadi kita berbicara uang, uang, uang terus. Nah ini enggak. Sama-sama orang yang tidak punya uang, tapi punya skill. Miskin tapi berkelas gitu ya. Jadi misalnya orang nih, ya, dia nggak punya uang, tapi bisa nyanyi. Oke. Satunya nggak punya uang, tapi bisa apa namanya main gitar. Ya udah, akhirnya mereka bersyirkah bikin pentas seni, pentas musik gitu ya. Yang satunya nyanyi, yang satunya main gitar. Nah, dapat duit, dapat uang, sorry. Nah, uangnya ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Itu namanya syirkah abdan. Jadi dia syirkahnya terhadap skill, bukan terhadap apa namanya uang gitu. Nah, dan yang terakhir adalah syirkah mudorobah. Ada bagian di dalam bagian itu syirkah mudorobah. Apa syirkah mudorobah? Penjelasannya sama dengan mudorobah. Dah, gitu aja. Oke, teman-teman, itu bagian-bagian dari syirkah dan bagian-bagian dari mudorobah. Demikian. Baik, terima kasih kepada Pak Rifki yang telah menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan pemaparan atau materi yang sangat amat bermanfaat dari Bapak Rifki Abkori Najih SHMH CBLC mengenai akad-akad dasar dalam keuangan syariah yang dimana tadi telah dijelaskan yang pertama ada akad wadiah, yang kedua ada akad qard, rohan, musyarakah, dan mudharabah. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, Moderator nggak marilah nyimpulin. kita... Oh, harus disimpulin ya, Pak? Oke, baik. Jadi kesimpulan pada kajian pada malam hari ini, yang pertama dari akad, kita tadi sudah menjelaskan mengenai akad. Akad itu dasarnya itu nggak ada ikatan. Jadi kalau misalnya ada di salah satu pihak memiliki penawaran kepada pihak lain, kemudian pihak lain itu mengiyakan atau mengokekan, maka itu bisa disebut sudah akad. Nah, itu dasar-dasar hukumnya itu ada di dalam Fatwa nomor 88 ataupun di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Terus yang pembahasan kedua yaitu mengenai akad wadiah. Akad wadiah itu ada 3 ya. Akad wadiah ini apa ya? Penitipan. Nah, pembagian itu ada 3, ada yad amanah, bid domanah, dan bima anakord. Kalau yad amanah itu barangnya itu yang dititipkan nggak digunakan dan dari pihak yang menerima titipan tersebut itu nggak ada tanggung jawab karena barangnya nggak digunakan. Terus yang kedua ada biddomana yang dimana barang dari titipannya itu digunakan, kemudian dipelihara oleh orang yang dikasih titipan itu, dan kalau misalnya orangnya itu yang memakai barang titipan itu merusak atau adanya kerusakan di dalam barang titipan tersebut, maka harus dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga ada wadi'ah bima'na qard. Ini barangnya itu mal istihlaki atau barangnya itu habis seperti uang yang telah dijelaskan oleh Pak Rifki. Kemudian ada akad qard. Akad qard itu akad pinjaman yang dimana pinjaman ini tanpa jaminan. Jadi kayak misalnya saya minjam uang ke pihak yang lain, terus nanti saya balikin sesuai dengan waktu atau tempo yang sudah dikasih. Kalau misalnya ada lagi akad rohan, itu dia pinjaman juga cuma adanya jaminan. Yang terakhir ada mudharabah dan musyarakah. Mudharabah itu akad kerjasama, di mana pihak pertama atau sahibul malnya ini memberikan modal 100% kepada mudharib atau pengelola. Dan kemudian mudharib mengelola dari modal tersebut untuk dijadikan sebagai usaha. Mudharabah ini itu ada 2, ada mutlaqah dan muqayyadah. Kalau muqayyadah itu ditentuin sama sohibul mal nih usahanya. Kalau mutlaqah itu nggak ditentuin sama sohibul mal. Dan jika untung usahanya mudharabah itu
modalnya akan dibalikan 100% kepada sohibul mal dulu, kemudian keuntungannya baru dibagi sesuai dari persentase. Terus ya kalau misalnya ruginya itu ditanggung sama sohibul mal dan mudorib, tapi mudorib juga rugi karena rugi tenaga. Terus yang terakhir ada musyarakah. Musyarakah itu kerjasama juga. Cuma bedanya dia modalnya dan pengelolaannya itu dilaksanakan oleh sama-sama. Jadi kedua belah pihak itu menyertakan modal dan sama-sama membangun usaha. Dan musyarakah ini ada 4. Ada syirkah inan, itu adalah modalnya beda. Terus ada yang kedua mufawadoh itu sama modalnya terus persentase pembagian kerugian dan keuntungannya itu sama. Yang ketiga itu ada syirka abdan, itu dia menggunakan skill atau eh, kemampuannya, nggak pakai modal. Yang terakhir ada mudobah, sesuai sama yang tadi sudah jelaskan. Oke, begitu saja untuk kesimpulan materi kajian pada malam hari ini. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman di terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kajian pada malam hari ini. Kemudian besok kita akan melaksanakan kajian lanjutan dengan tema yang sama, lanjutan dari akad-akad dasar dalam keuangan syariah di semoga hadirin diundang untuk besok sama yaitu jam 7 dengan Pak Rifki. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Foto. coba amin.